Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan taqarrubuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mari kita buka untuk kesempatan belajar kali ini dan baca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Langsung aja kita lanjutkan untuk hadis yang kemarin. Kemarin nyampe yang ke 62 ya, tentang istikharah. Sekarang kita baca hadis tentang yang ini keutamaan raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis ini menerangkan tentang keutamaan raudhah. Apa itu raudhah? Raudhah itu, kita baca dulu hadisnya. Qala, Nabi bersabda, ma tempat, baina baiti antara rumahku, ma tempat, baina baiti antara rumahku wa minbari dan mimbarku, raudhatun itu taman, raudhatun itu taman, min riyadil jannah dari taman-taman surga. Raudhatun itu taman, min riyadil jannah dari taman-taman surga. Ma tempat, baina baitih antara rumahku, wa mimbari dan mimbarku, raudhatun itu taman, min riyadil jannah dari taman-taman surga. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya tempat antara rumah Nabi sekarang menjadi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke mimbarnya Nabi, itu adalah tempat tersebut dinamakan raudhah. Raudhah yaitu salah satu tempat yang mulia, yang dikhususkan, yang memiliki keutamaan. Ketika orang berdoa di sana, Allah akan mengabulkannya. Maksudnya tempat yang mustajabah. Nah, ketika berbicara tentang tempat yang mustajabah, Allah Subhanahu wa taala dengan kabar dari Nabi, dikabarkan oleh Nabi bahwasanya ada tempat-tempat khusus, tempat-tempat spesial ketika berdoa. Seperti halnya salah satunya seperti yang ada di dalam masjid, raudhah atau tempat antara mimbar dan makam Nabi. Ketika orang berdoa di sana, doanya akan terkabul karena tempatnya mustajabah, tempat yang spesial untuk berdoa. Contoh lain tempat yang berdoa, yang spesial untuk berdoa, tempat mustajabah adalah multazam. Nah, jadi di Ka'bah itu kan kotak, ada kayak setengah bulatan. Nah, di sana itu salah satu tempat yang mustajabah. Terus ketika di Arafah, ketika wukuf, itu juga tempat yang mustajabah. Di Jabal Uhud, bukan Jabal Uhud, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah
tempat bertemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa setelah diturunkan di bumi, akan tetapi dipisah, ketemu di Jabal Rahmah. Itu yang doa jodoh di sana insya Allah gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tempat-tempat lain di Madinah ada Raudhah, kalau di Mekah ada banyak, apalagi di Mekah ketika haji dan lain sebagainya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tempat-tempat yang mustajabah. Nah, selain tempat yang mustajabah, ada juga waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kapan saja? Salah satu yang paling mustajabah, yang paling mujarab adalah sepertiga malam antara jam 2 sampai subuh. Nah, itu adalah waktu sepertiga malam yang ketika orang berdoa di waktu tersebut, Allah akan langsung mengabulkannya. Maksudnya doanya tersebut makbul. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada lagi yang mungkin untuk lelaki, yang hanya untuk lelaki, yaitu waktu di antara dua khutbah. Nah, ini kemarin kalau Jumatan, kalau sholat Jumat mendengarkan khutbahnya khatib antara dua khutbah, ini adalah termasuk waktu yang mustajabah. Terus antara bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, kita di masjid duduk setelah adzan sholat, setelah sholat kita duduk sambil berzikir dan berdoa sampai dikumandangkan qomat. Ini adalah waktu yang mustajabah untuk meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain ada tempat yang spesial untuk berdoa, selain ada waktu yang spesial untuk berdoa, ada juga orang-orang khusus, orang-orang spesial yang doanya mustajabah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika berdoa, doanya akan dengan gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali seperti Wali Songo, para Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Syadzili, Imam Syadzili, dan juga yang lain sebagainya. Dari ketiga yang spesial ini, tempat spesial, waktu spesial, orang yang spesial, lantas bagaimana kalau ketiganya menjadi satu? Yang berdoa orang yang spesial, doanya mustajab, yang waktunya di waktu yang mustajab, ketika waktu sahur atau sepertiga malam, yang tempatnya mustajab, di multazam, di Masjidil Haram, di Raudhah, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ketiganya ini berkumpul dalam satu, doanya jadi satu, semuanya spesial? Allah Subhanallah, semoga kita mendapatkan doa atau kita dijadikan orang yang spesial. Amin, amin. Nah, wa mimbari, dan mimbarku ala haudi, di atas telagaku, telaga Kautsar. Mimbarnya Nabi, tafsir para ulama, penjelasan para ulama, mimbarnya Nabi yang ada di dunia itu kelak di akhirat dibawa ke akhirat, ditaruh di atas telaga Kautsar. Nah, telaganya Rasulullah ini ada yang di dalam surga namanya telaga Kautsar. Ada juga telaga yang di luar surga, di awal maupun di akhir Sirat. Di sana ada telaganya Nabi juga. Tetapi telaga Kautsar ini telaga yang spesial. Seperti Ustadz Kautsar. Gak bercanda. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wabi qala an Uqbah bin Haris, dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Qala, berkata, shallaitu
Aku sholat ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-asra asar. Aku sholat asar bersama Nabi. Falamma salam, ketika setelah salam, falamma salam, setelah Nabi salam, koma, beliau berdiri sari'an dengan cepat. Koma sari'an, beliau berdiri dengan cepat. Wa dakhala ala ba'di nisa'ihi, dan masuk pada salah satu istrinya. Tsumma kharaja, lalu keluar. Waro'a, dan lalu Nabi melihat. Waro'a, lalu Nabi melihat ma fi wujuhil qaumi apa yang ada di wajah para sahabat, min ta'ajjubihim, berupa takjub atau kaget atau heran, lisuratihi, karena cepatnya Nabi. Nah, suatu ketika ini sahabat Uqbah bin Haris sholat bersama Nabi, sholat asar. Setelah sholat, Nabi lantas langsung berdiri dan masuk ke salah satu rumah istrinya. Kemudian keluar kembali ke para sahabat yang ada di masjid. Para sahabat ini kaget, heran, ini kok tumben Nabi nggak kayak biasanya. Habis sholat langsung berdiri masuk rumah, lalu keluar lagi dengan cepat. Para sahabat heran. Nah, ketika Rasulullah melihat wajah heran para sahabat ini, Rasulullah menjelaskan. Faqala, lalu Nabi bersabda, Dzakartu, aku ingat, wa ana fi sholati, saat saya sedang sholat, tibron, sekeping emas, tibron indana, sekeping emas indana, di rumah kita. Fakarih itu, lalu aku tidak suka, ayum sih, sampai waktu sore, au yabita, atau berada di rumah, indana, bersama kita. Fa'amar tulah, jadi ketika ada Nabi ketika sholat, ingat di rumah itu ada kayak sekeping emas, tapi emas yang belum dijadikan dirham atau uang yang belum dicetak, jadi segumpal emas, atau sekeping emas. Ketika ingat seperti itu, Nabi nggak ingin emas tersebut tinggal bersama Nabi dan keluarganya. Fa'amartu bikismati, lalu aku menyuruh bikismati untuk membagikannya. Nah, ini adalah dalil untuk berperilaku zuhud kepada dunia. Akan tetapi bukan berarti ketika Nabi menyuruh untuk membagikan harta yang ada di dalam rumah ini, bukan berarti Nabi tidak menunaikan kewajibannya pada para istri. Zuhud boleh, zuhud kepada dunia boleh. Kita nggak punya banyak makanan yang cukup buat sehari semalam dan lain sebagainya. Akan tetapi kewajiban kepada anak istri atau kepada keluarga ini harus sudah dipenuhi. Nah, sekarang Nabi itu kalau hari ini makan untuk hari ini ya cukup untuk hari ini. Paling lama Nabi menyimpan bahan makanan itu paling lama untuk setahun. Sekiranya ada makan untuk setahun, ya sudah, nggak terlalu menyimpan terlalu banyak. Nah, ketika menyimpan makanan atau kebutuhan yang cukup untuk setahun, ya udah, atau buat sehari semalam untuk dimakan, sudah. Kita coba introspeksi hari ini kita sekarang. Kadang menyimpan uang sampai ratusan juta, miliaran rupiah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk makan itu sudah lebih-lebih. Kadang cuma sekedar menuruti gaya hidup dan lain sebagainya. Perilaku zuhud, mari kita mencontoh perilaku zuhud Rasulullah SAW yang tidak ingin ada sekeping emas ada di rumahnya, tinggal di rumahnya, tapi menyuruh untuk dibagikan kepada fakir, miskin, janda dan lain sebagainya.
Mohon maaf suara saya udah pelan, tambah tenggorokan ada kurang nyaman ini. Mungkin nanti kalau mendengarkan headsetnya atau soundnya lebih dikencengin ya. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.